Azam Store, amanah dalam muamalah. Qala al-muallif rahimahullah, al-khamisu, pembatal yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara ijma'an. Pembatal yang kelima adalah siapa yang membenci apapun dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun dia mengerjakannya, maka dia adalah ya orang yang kafir. Ya, secara ijma, ya, disepakati oleh seluruh para ulama, orang yang membenci ya sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu berupa ajarannya, maka orang tersebut ya telah terjatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Wad-dalilu qaulu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan karena mereka orang-orang kafir ini mereka membenci apa yang Allah taala turunkan, yaitu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun menghapus amal-amal mereka. Nah, dalam apa yang disampaikan oleh Syekh di sini ada beberapa poin yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud di sini adalah wahyu yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahyu ini, ya, kalau kita ya kelompokkan, maka kita mendapatkan ya dua kelompok besar ya berkenaan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan dia adalah wahyu yang paling utama. Ya. Dia adalah sumber yang pertama dari sumber-sumber Islam. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Ya, As-Sunnah adalah segala apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas bagi Al-Quranul Karim. Dan As-Sunnah ini termasuk juga bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4 tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan dasar hawa nafsunya, ya. Dia berbicara berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul itu datang kepada kalian ya dengan membawanya, maka ambillah. Dan apa saja yang berasal dari Rasul, bersumber dari Rasul, maka ambillah. Itu maksudnya adalah ajaran beliau dan sunnah beliau. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Allah Ta'ala melarangnya, Rasul SAW melarangnya untuk kalian mengerjakannya, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Jadi segala apa yang datang dari Rasul, maka inilah yang disebut dengan As-Sunnah, dan dia adalah wahyu yang kedua dan sumber yang kedua dari sumber-sumber agama Islam.